Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif dari Teknik Meteorologi dan Material dengan NPM 2306157356. Kali ini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan tentang take home quiz saya mengenai struktur, reologi, konduktivitas polimer dan juga teknologi polimer. Yang ini yang diampu oleh Bapak Adam Febrianto Nugraha, ST PhD. Selanjutnya adalah pertanyaan satu, di mana itu terkait tentang hubungan dan juga sifat thermal dan juga mekanik dengan studi kasus sebuah perusahaan ingin mengembangkan kemasan plastik yang fleksibel, makanan yang harus tetap lentur pada suhu rendah -20 derajat Celcius, tetapi tidak melunak dan juga berubah bentuk ketika terkena suhu tinggi selama proses pengisian panas ataupun hot filling, kurang lebih itu 90 derajat Celcius. Dengan pertanyaan pemicu yaitu adalah jelaskan bagaimana struktur molekul seperti kekakuan backbone, percabangan, cross-linking, dan juga secondary bonding dan crystallinity mempengaruhi sifat thermal seperti Tg dan juga Tm serta sifat mekanik stiffness, ductility dari bahan tersebut. Dan juga berikan salah satu polimer yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dan jelaskan bagaimana hubungan struktur dan juga morfologinya mendukung performa dalam kondisi tersebut. Nah, kita melihat bahwa kriteria yang diinginkan tadi tetap lentur pada -20 derajat Celcius, di TG harus jauh di bawah -20 derajat Celcius dan juga tidak melunak pada 90 derajat Celcius. Jadi, bisa disimpulkan ini kita membutuhkan polimer yang TG-nya rendah, TM-nya tinggi, serta memiliki struktur yang semi kristalin dan juga rantai fleksibel namun tetap tahan panas. Nah, dari itu kita melihat ada beberapa kandidat polimer yang dapat kita jadikan sebagai solusi, yaitu ada LLDPE, LDPE, HDPE, PP, PVC, dan juga PET. Mari kita lihat keunggulan dan juga kelebihannya masing-masing, di mana kita melihat bahwa di LLDPE itu memiliki TG -120 derajat Celcius dan juga 120 sampai 125 derajat Celcius untuk TM, di mana kita melihat bahwa di sini paling unggul. Kenapa? Karena TG-nya sangat rendah, tetap lentur di suhu beku -20 derajat Celcius, tetapi TM cukup tinggi, stabil saat hot filling yaitu 90 derajat Celcius dan ideal untuk kemasan fleksibel makanan beku. Nah, semisal kita melihat bahwa di sini adalah propertiesnya, kita melihat bahwa sebenarnya HDPE secara TG dan juga TM itu lebih unggul. Tapi kenapa? Karena kita melihat bahwa kembali lagi kita memerlukan kemasan yang fleksibel. Nah, kemasan yang fleksibel ini dapat kita dapatkan dari low density ataupun low density type polimer. Dan oleh karena itu LLDPE menjawab bahwa kandidat polimer yang dapat menjadikan kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, kita melihat bahwa LLDPE ini merupakan linear low density polyethylene yang merupakan jenis polietilena semikristalin yang memiliki struktur rantai utama linear dengan percabangan yang pendek. Nah, mari kita lihat secara propertiesnya seperti pengaruh struktur molekul seperti kekakuan, backbone, percabangan pendek, cross-linking, secondary bonding, dan juga crystallinity, di mana ini kalau backbone-nya TG menurun, stiffness pun juga menurun, ductility meningkat, sehingga TG rendah dan juga material lentur. Nah, kita melihat bahwa percabangan pendek TM-nya juga turun sedikit, tapi ductility meningkat, percabangannya pendek dan juga menghambat kristalisasi yang sempurna. Nah, kita melihat juga kalau cross-linking, dia akan menaikkan stabilitas thermal, meningkatkan ketahanan panas dan juga deformasi terhadap panas. Nah, kita melihat bahwa secondary bonding seperti van der Waals itu akan membuat TG menurun dan juga ductility meningkat. Sehingga gaya antar rantai lemah menyebabkan TG rendah dan memberikan ketelenturan yang tinggi. Nah, di sini kita juga melihat bahwa crystallinity ini menyebabkan TM yang stabil, stiffness-nya meningkat, dan juga ductility yang tetap tinggi. Nah, daerah kristalin memberikan kekuatan yang sementara amorf memberikan elastisitas. Hal ini menyebabkan ada keseimbangan yang ideal antara kuat dan juga lentur. Nah, mari kita lihat secara morfologi ataupun secara bentuknya bahwa ada di sini LDPE dan LDPE dan juga HDPE yang merupakan perbandingan di mana LDPE itu memiliki percabangan tapi cukup pendek. Sehingga struktur yang semilinear ini, percambangan pendek yang teratur membuat rantai polimer yang dapat tersusun secara lebih rapat.
memiliki kristalinitas yang sedang 40-60% dan juga TEG rendah, TM yang cukup tinggi sebagai berikut. Nah, eh, dari kesimpulan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa LLDPE atau Linear Low Density Polyethylene itu sangat cocok untuk kemasan fleksibel makanan beku karena mampu mempertahankan bentuk dan fungsi dalam rentang suhu yang sangat ekstrim, yaitu dalam minus dan juga dalam suhu tinggi. Nah, kita melihat bahwa pertanyaan kedua, yaitu secara reologi dan juga pemrosesan, dengan studi kasus, ada dua supplier. Supplier A dan B yang mengirimkan bahan PP atau polipropilen dengan nilai MVI yang sama, yaitu 12 gram per 10 menit. Namun, ketika diuji, proses injection molding dengan hasil A supplier A menunjukkan pengisian cetakan yang kurang sempurna dan juga kurang memuaskan. Sementara bahan dari supplier B itu mengalir lebih bagus dan juga menghasilkan produk yang lebih seragam. Nah, kita melihat di sini pertanyaan pemicunya adalah analisis kemungkinan penyebab perbedaan hasil tersebut dan bagaimana MWD atau molecular weight distribution, rheological behavior dan juga entanglement dapat menyebabkan dua bahan dengan MV yang sama menunjukkan viskositas dan juga performa pemrosesan yang berbeda. Nah, kita melihat bahwa pada supplier A dan supplier B ini memiliki kinerja yang berbeda, di mana pada proses injection molding bahan mengalir lebih lancar untuk supplier B. Nah, kita melihat bahwa di sini adalah kriteria yang kita lihat adalah MVI-nya sama-sama ini. Namun pada distribusi berat molekul yang supplier A kita ibaratkan lebih lebar karena tidak seragam, sedangkan kalau yang supplier B itu lebih sempit karena didapatkan hasil yang seragam. Dengan fraksi berat yang lebih besar pada supplier A menaikkan viskositas rendah dan shear, waktu relaksasi supplier B lebih homogen dan juga mudah mengalir pada shear tinggi. Dan juga kita melihat bahwa dari massa molekul rata-rata atau MW lebih tinggi dan juga suhu lebih rendah. Dan juga shear thinning yaitu kurva lebih landai, viskositas turun lebih lambat dan juga kurva curam viskositasnya lebih cepat turun daripada shear tinggi. Mari kita melihat dari grafik selanjutnya. Sorry. Kita meskipun di sini ada kesimpulan di mana meskipun FVI sama, perbedaan MWD, entanglement density dan juga perilaku reologis itu dapat melihat bahwa viskositas dari A itu jauh lebih tinggi karena kondisi injeksinya yang susah untuk mengalir dan juga menduduki cetakan yang lebih sempit. Sedangkan supplier B memiliki MWD atau periologi yang mendukung aliran penuh dan menghasilkan cetakan yang lebih seragam. Nah, mari kita melihat bahwa di sini PDI-nya di mana yang lebih seragam itu ditunjukkan pada increase molecular weight yang di mana yang lebih sempit dan juga kurva N atau shear thinning yang lebih curam untuk yang supplier B. Dan itu merupakan yang sangat diperlukan di industri di mana dalam diperlukan viskositas yang rendah sehingga dapat memenuhi ataupun menghasilkan produk yang tidak cacat. Nah, pertanyaan terakhir adalah mekanisme dan juga konduktivitas ionik listrik pada polimer. Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri mekanisme konduksi ionik dan juga elektronik dan bandingkan bahwa pembawa muatan bergerak pada polimer terkonjugasi dan juga polimer elektrolit. Nah, kita melihat bahwa konektivitas elektron dengan prinsip dasar bahwa sebenarnya polimer terkonjugasi, misalnya poliasil asetilen, di mana memiliki ikatan tunggal dan rangkap yang bergantian ataupun selang-seling, sehingga menghasilkan delokalisasi elektron pi sepanjang backbone, dan elektron pi ini dapat berpindah sepanjang rantai sehingga memungkinkan konduksi elektronik. Nah, seperti contoh itu poliasetilen dan juga seperti doping kimia misalnya seperti I2, ASF5 dan lain-lain. Seperti soliton yaitu adalah perubahan lokal pada pola ikatan rangkap, polipolaron pada membawa satu muatan dan spin dan juga bipolaron yaitu membawa dua muatan tanpa spin. Defect ini menciptakan tingkat energi di celah pita dan seperti valence band dan juga conduction band memungkinkan elektron ataupun hole melompat antar situs. Nah, kita melihat di sini ada melompat antar situs antara CB dengan VB di mana polaron itu dan bipolaron bergerak bebas di backbone membawa muatan listrik. Sehingga namun keberadaannya deuteron misalnya I3 membatasi gerakan sehingga perlu konsentrasi doping tinggi agar muatan dapat bergerak secara efisien. Sedangkan kalau untuk konduktivitas ion, polimer elektrolit seperti polyhedral oxide tidak memiliki backbone terkonjugasi. Jadi konduktivitasnya berasal dari pergerakan ion bukan elektron.
Nah, kita melihat bahwa mekanismenya seperti vehicle mekanisme yang dimana ion itu dibawa dari proton channel dan juga gugus polar seperti RCN dalam rantai polimer dapat mengkoordinasi ion logam sehingga suhu naik pada segmentasi partai polimer menjadi fleksibel. Ion dapat berpindah dari situs lain ke situs lain bergantung pada mobilitas rantai amorf dan tidak ada transfer elektron, hanya ion seperti Li+, Na+, dan H+ yang bergerak. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan dan terima kasih atas atensinya dan saya ucapkan maaf jika dalam penjelasan saya ada hal yang kurang dan juga tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.